Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di materi Introduction to Database System. Pada Introduction to Database System ini, di sini kita akan membahas mengenai three-level database architecture. Objektif dari three-level architecture yaitu semua pengguna harus dapat mengakses data yang sama, yang dimana berarti pada three-level architecture, pengguna yang menggunakan itu dapat mengakses data yang sama. Selanjutnya, tampilan pengguna kebal terhadap perubahan yang dilakukan pada tampilan lain. Yang dimana berarti tampilan yang ada pada pengguna tidak terpengaruh adanya terhadap perubahan yang dilakukan pada tampilan lainnya. Dan selanjutnya, pengguna tidak perlu mengetahui detail penyimpanan database fisik. Selanjutnya, objektif dari three-level architecture, yaitu DBA atau Database Administrator, harus dapat mengubah struktur penyimpanan database tanpa mempengaruhi tampilan pengguna. Struktur internal database harus tidak terpengaruh oleh perubahan aspek fisik penyimpanan. Dan yang terakhir, database administrator harus dapat mengubah struktur konseptual database tanpa mempengaruhi semua penggunanya. Nah, ini contoh dari ANSYS PARM three-level architecture. Yang pertama itu ada eksternal, yang di sini kita bisa lihat ada view 1, view 2, dan view 3. Selanjutnya itu ada konseptual, ada internal, lalu baru masuk ke dalam sebuah database-nya. Di sini kita akan membahas satu persatu mulai dari eksternal, konseptual, dan internal. External level, yaitu level ini mewakili pandangan pengguna terhadap data. Ini berkaitan dengan bagaimana pengguna memandang dan berinteraksi dengan data. Jadi pada external level ini, yang dilihat itu adalah si penggunanya melihat sebuah datanya seperti apa. Tingkat eksternal menentukan tampilan data pengguna, termasuk hak istimewa dan batasan akses data pengguna. Selanjutnya yaitu level konseptual. Level ini mewakili struktur logis dari seluruh database yang mendefinisikan hubungan antara entitas yang berbeda dan atribut mereka. Tingkat konseptual memberikan tampilan data yang terpadu, yang tidak bergantung pada aplikasi atau pengguna tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu level internal. Level ini mewakili penyimpanan fisik data, yang dimana berkaitan dengan bagaimana data sebenarnya disimpan di perangkat penyimpanan. Tingkat internal bertanggung jawab atas pengelolaan struktur, penyimpanan, dan jalur akses yang efisien, termasuk ke dalam pengindesan, buffering, dan alokasi. Setelah kita mengetahui pengertian dan fungsinya, kita harus tahu tujuan dari three-level architecture yaitu adalah yang pertama yaitu kemandirian data, yaitu arsitektur 3 tingkat atau three-level architecture menyediakan kemandirian data tingkat tinggi. Ini berarti bahwa perubahan pada penyimpanan fisik data tidak mempengaruhi level konseptual atau eksternal. Demikian pula, perubahan pada level konseptual tidak mempengaruhi level eksternalnya. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. Arsitektur 3 tingkat menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk manajemen data, yang dimana memungkinkan pengguna untuk menentukan tampilan data mereka sendiri tanpa mempengaruhi keseluruhan struktur database yang telah dibangun. Dan selanjutnya itu ada skalabilitas. Three-level arsitektur menyediakan kerangka kerja yang dapat diskalakan untuk pengelolaan data. Hal ini memungkinkan database untuk diperluas dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi. Dan selanjutnya itu adalah keamanan.
Tree-level arsitektur menyediakan kerangka kerja yang aman untuk pengelolaan data. Ini memungkinkan akses ke data untuk dikontrol di tingkat eksternal, memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses data yang diizinkan untuk dilihat. Selanjutnya adalah efisiensi, yaitu tree-level arsitektur menyediakan kerangka kerja yang efisien untuk manajemen data. Yang dimana di sini dia memungkinkan database dioptimalkan untuk kinerja di tingkat internal, sambil tetap menyediakan kerangka kerja yang fleksibel dan dapat diskalakan untuk manajemen data di tingkat konseptual dan eksternal. Nah, berikut ini contohnya. Yang pertama adalah external view 1 dan juga external view 2, yang berarti di external view ini yang dilihat oleh penggunanya. Selanjutnya itu ada konseptual. Konseptual level yang tadi sebelumnya itu adalah dia entitasnya yang saling berhubungan. Dan ada internal level, bagaimana penyimpanannya itu, data itu tersimpan. Kita bedah satu persatu. Dari mulai tingkat eksternal, yaitu tingkat eksternal berorientasi pada pengguna. Sedangkan selanjutnya itu tingkat konseptual, yang dimana berorientasi pada aplikasi dan tingkat internalnya. Dan yang terakhir itu tingkat internalnya, berorientasi pada penyimpanannya. Tingkat eksternal mendefinisikan beberapa skema eksternal untuk mewakili tampilan pengguna yang berbeda dari data yang sama. Sementara tingkat konseptual memberikan tampilan global data yang tidak bergantung pada aplikasi atau pengguna tertentu. Dan ini yang sudah tadi saya bahas sebelumnya, perubahan pada level eksternal tidak mempengaruhi level lainnya. Sedangkan perubahan pada level konseptual dapat mempengaruhi level eksternal tetapi tidak pada level internal. Perubahan pada level internal dapat mempengaruhi level konseptual tetapi tidak pada level eksternalnya. Nah, ini contoh lain dari tree level database arsitektur. Yang dimana di sini contoh lainnya itu ada external level. External level ini kita bisa lihat yaitu dia ada student view. Yang dimana berarti dia itu, studentnya itu adalah pengguna, yang berarti pengguna itu dapat melihat. Pengguna itu dapat melihat student number-nya, namanya, dan juga emailnya. Selanjutnya itu ada conceptual level. Di konseptual ini, yaitu dia ada atributnya. Atribut-atributnya itu di dalam konseptual itu ada student number-nya, ada student name-nya, address, dan juga email. Selanjutnya adalah internal level. Yang pertama, itu dia membuat sebuah table baru atau wadah penyimpanan buat si studentnya. Yang dimana pada internal level ini, yaitu dilakukan sebuah penyimpanan atau wadah tampung yang dapat menyimpan data-data dari studentnya. Selanjutnya di sini ada data independence and the ANSI Spark tree level arsitektur. Yang pertama itu ada external schema, selanjutnya itu masuk ke conceptual schema. Tetapi antara eksternal dan konseptual, di sini ada logical data independence. Selanjutnya, dari conceptual schema ke dalam internal schema, di sini ada namanya physical data independence. Logical data independence. Logical data independence mengacu pada kekebalan skema eksternal terhadap perubahan skema konseptual. Perubahan skema konseptual yaitu contohnya penambahan atau penghapusan sebuah entitas. Dan juga tidak memerlukan perubahan pada skema eksternal atau penulisan ulang program aplikasi. Selanjutnya di sini ada physical data independence, yaitu mengacu pada kekebalan skema konseptual terhadap perubahan skema internal. Perubahan skema internal contohnya yaitu menggunakan organisasi file yang berbeda. Struktur atau perangkat penyimpanannya juga berbeda. Jadi perubahan skema internal ini, yaitu ketika kita menggunakan sebuah file dari organisasi file yang berbeda. Dan juga seharusnya pada skema internal ini tidak memerlukan perubahan pada skema konseptual ataupun eksternal.
Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.